Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Buya Hamka. Buya Hamka Volume 1 adalah sebuah film epik yang menggambarkan perjalanan hidup Buya Hamka, seorang tokoh ulama, penulis, dan intelektual Islam terkemuka di Indonesia. Film ini menyajikan kisah hidup yang penuh konflik, pengorbanan, dan keberanian Buya Hamka dalam menjalani perjuangannya, terutama pada masa pendudukan Jepang dan era kemerdekaan Indonesia. Buya Hamka Volume 1 mengisahkan tentang kehidupan Buya Hamka ketika menjadi pengurus Muhammadiyah Makassar dan pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Bagaimanakah runtutan alur cerita dari film Buya Hamka? Mari kita mulai. Film dimulai dengan adegan di rumah tahanan di Sukabumi pada tahun 1964. Nampak seorang pria tua menjadi tahanan yang dikenal dengan nama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Pagi itu, Hamka dibangunkan oleh seorang sipir penjara karena kunjungan istri dan anak-anaknya yang membawakannya makanan. Kedatangan keluarganya itu menyentuh hati Hamka yang dengan cepat menghampiri istri dan memeluk anak-anaknya satu persatu. Saat memeluk Fahri di sini, Hamka menyuruhnya untuk mengambil kertas yang tersimpan di pinggang celananya. Setelah saling melepaskan rasa rindu, Siti kemudian menyiapkan gulai kepala ikan yang menjadi makanan favorit Hamka. Sudah cukup garamnya. Pada saat itu, Hamka tiba-tiba menangis terharu karena merasa tidak dapat lagi menikmati hidangan istrinya setiap waktu dan juga tidak dapat lagi berkumpul dengan keluarganya karena Hamka harus menjalani hukuman penjara. Meskipun alasan hukuman tersebut tidak dijelaskan, namun kita dibawa kembali ke masa lalu Buya Hamka untuk memahami bagaimana peristiwa yang pernah dialami oleh Buya Hamka semasa hidupnya. Diceritakan pada tahun 1933, Hamka dipercayakan sebagai ketua pengurus Muhammadiyah di Makassar. Meskipun menjabat sebagai ketua, Hamka menghadapi kesulitan dalam menyebarkan ilmu tauhid. Pada masa itu, ada saja orang-orang yang menolak belajar dan menentang perkembangan zaman dengan mengharamkan segala sesuatu dan mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengannya. Situasi ini membuat Hamka bingung tentang tindakan yang seharusnya diambil karena dia juga perlu menghargai pendapat orang lain untuk menghindari adanya perpecahan. Beruntung, sang istri selalu menenangkan dan mendukungnya serta memastikan agar Hamka dapat menanggapi situasi tersebut dengan bijak. Kemudian, Siti memberikan nasihat kepada Hamka bahwa jika perkataannya tidak mampu mengajak seseorang, maka Hamka sebaiknya menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Tujuannya adalah agar orang-orang mau mengikuti Hamka secara sukarela karena terinspirasi oleh perilakunya sehari-hari. Setelah mendengar nasihat dari sang istri, Hamka pun menjadi tenang, bahkan semakin bersemangat untuk melanjutkan misinya menyampaikan akidah tauhid kepada semua orang. Selama Hamka memimpin, ia berhasil membawa kemajuan bagi organisasi khususnya di bidang pendidikan. Pencapaiannya itu terlihat ketika ia mempresentasikan hasil Kongres Muhammadiyah yang berisikan tentang perkembangan Muhammadiyah Makassar yang signifikan. Saat itu, Muhammadiyah telah memiliki 4 cabang dan 39 grup. Hamka juga menyampaikan perkembangan Muhammadiyah di dunia pendidikan dengan ratusan sekolah yang telah didirikan. Dengan hasil pencapaian tersebut, Hamka menegaskan dan mendorong timnya untuk berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai pendidikan di masyarakat. Dengan peran dan gayanya dalam memimpin, Hamka menjadi dikenal dan dikagumi oleh banyak orang. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Hamka membawa anak perempuannya bernama Ola dengan maksud menjodohkannya dengan Hamka sebagai istri kedua. Keinginan ini membuat Hamka kaget karena poligami tidak pernah terpikirkan olehnya. Hamka pun menolak perjodohan itu karena mengetahui bahwa inisiatif itu berasal dari keinginan orang tua Ola dan bukan keinginan dari Ola sendiri. Hamka lalu memberikan nasihat kepada Ola agar mempelajari dan memahami lagi tentang poligami.
Meskipun tahu bahwa Ola tidak bisa menolak keinginan orang tuanya, Hamka berjanji akan memberitahu orang tua Ola tentang penolakannya dan memberikan pandangan agar mereka tidak egois dalam memaksakan keinginan tanpa mempertimbangkan perasaan anak mereka. Setelah itu, Hamka kembali ke rumahnya. Selain mengurus organisasi Muhammadiyah, Hamka juga adalah seorang penulis. Karya tulis romantis pertamanya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah menjadi awal mula Hamka berdakwah melalui tulisan. Kepemimpinan Hamka di Muhammadiyah menarik perhatian media hingga ia mendapat tawaran untuk menjadi pemimpin majalah pedoman masyarakat di Medan. Meskipun awalnya menolak karena ingin tetap hidup bersama keluarganya, Siti kemudian memberikan dukungan agar Hamka menerima saja tawaran tersebut. Hal ini dikarenakan Siti melihatnya sebagai kesempatan untuk menyebarkan dakwah melalui tulisan di surat kabar. Siti dan anak-anaknya pun kemudian pindah ke Padang Panjang, sedangkan Hamka menerima tawaran itu dan pindah ke Medan. Corong kebenaran bagi rakyat melalui pedoman masyarakat. Pada tahun 1936, Hamka berhasil membawa majalah Pedoman Masyarakat menjadi surat kabar terpercaya di Medan. Karyanya itu disukai banyak orang, dan melalui media ini, Hamka terus berdakwah melalui tulisan. Semoga Umi dan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Namun, kebahagiaan Hamka dan keluarganya terguncang saat salah satu anaknya yang bernama Hisham mengalami sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Ada telegram dari istri Buya. Kabar duka ini tentu saja membuat Hamka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah mendengar kabar itu, Hamka mencoba untuk tetap tegar dan memilih untuk tidak pulang karena ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Saya tidak pulang. Kenapa, Buya? Kalian selesaikan saja. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Hamka dapat menyempatkan diri untuk pulang ke Padang Panjang. Setibanya di rumah, Hamka meluapkan kesedihannya kepada Siti. Hamka merasa bersalah karena tidak bisa pulang dan ikut serta dalam pemakaman anaknya. Siti yang melihat suaminya bersedih lalu mencoba menenangkannya dan memberitahunya bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Tuhan. Suatu hari, tulisan-tulisan di surat kabar majalah Pedoman Masyarakat membuat pihak kolonial Belanda marah. Mereka menduga bahwa surat kabar tersebut telah menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Sehingga kemudian pihak Belanda datang dan menyita semua alat tulis di kantor majalah tersebut. Pada saat itu, pihak kolonial Belanda mulai merasa takut terhadap pergerakan yang dilakukan rakyat Indonesia. Mereka memutuskan untuk memindahkan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta dari kamp tahanan politik di Bovendigul, Papua ke Banda Neira, Maluku. Hal serupa juga dilakukan terhadap Soekarno yang dipindahkan dari Flores ke Bengkulu. Pemindahan ini dilakukannya dengan harapan agar sikap mereka menjadi lebih lunak terhadap pemerintahan Belanda saat itu. Atas perpindahan para pemimpin pergerakan bangsa. Selama memimpin majalah Pedoman Masyarakat, Hamka berhasil secara perlahan membuat penjualan surat kabarnya itu menjadi yang paling laris di Hindia Belanda. Prestasi ini menjadi kebanggaan baginya dan juga timnya sebagai hasil dari kerja keras yang telah mereka lakukan. Meskipun telah berhasil, Hamka tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak lantas menjadi sombong. Beberapa bulan kemudian, setelah selesai mengisi acara di Kongres Muhammadiyah di Medan, Hamka membawa istri dan anaknya untuk tinggal bersamanya. Suatu hari, Hamka bertemu dengan teman lamanya yang bernama Karta. Mereka lalu bernostalgia tentang perjalanan yang sempat mereka jalani saat menaiki kapal besar. Hamka juga menjadi teringat akan sosok wanita berkerudung merah yang dulu dia lihat saat masih berada di kapal.
Wanita itu rupanya telah meninggal karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kisah masa lalu ini bersama dengan cerita tentang sosok wanita berkerudung merah menjadi inspirasi bagi Hamka untuk menulis cerita roman yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa sangka novel roman buatan Hamka itu rupanya banyak disukai orang-orang pada masa itu. Banyak dari pembaca yang ikut terbawa oleh suasana karena cerita yang disajikan sangat menyentuh hati para pembaca. Hayati. Terima kasih. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, rancak kok mah. Setelah cerita romannya itu terkenal dan disukai banyak orang, Hamka lalu memutuskan untuk menulis buku tafsir agama mengenai tasawuf modern. Alasannya adalah karena dari pengamatannya masih banyak orang yang keliru dalam memahami konsep tasawuf. Oleh karena itu, Hamka berharap bahwa dengan membuat buku tersebut, orang-orang dapat lebih memahami makna yang sebenarnya arti tasawuf. Siti merasa terharu saat melihat suaminya yang selalu memikirkan orang lain untuk lebih mengenal agama. Selain itu, Siti juga merasa bangga karena Hamka terus berdakwah melalui karya-karya tulisnya. Saat mengetahui bahwa Hamka akan menulis buku tafsir agama, Siti lalu memberikan saran agar Hamka menemui ayahnya untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan tidak bingung dalam menyampaikan tulisannya nanti. Mendengar saran dari istrinya itu, Hamka pun lalu memutuskan untuk menemui sang ayah. Beberapa hari kemudian, Hamka pergi ke rumah ayahnya yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Haji Rasul. Ayahnya Hamka adalah seorang ulama di Sumatera dan juga sekaligus pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Di usia senjanya, Haji Rasul tinggal sendirian karena telah bercerai dengan sang istri yang bernama Safiyah. Kedatangan Hamka disambut baik oleh sang ayah. Ia pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang, yakni untuk belajar ilmu fikih lebih dalam lagi, karena ia merasa ilmu fikih yang dimilikinya masih kurang. Mendengar hal itu, ayahnya pun dengan senang hati membantu sang anak untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu fikih dan juga tasawuf. Setelah beberapa hari belajar di rumah sang ayah, Hamka kemudian meminta izin pamit untuk menemui ibunya sebelum kembali ke Medan. Sesampainya di rumah sang ibu, Hamka lalu memberikan hadiah untuknya. Di momen ini, Hamka menceritakan kondisi ayahnya sekarang yang lebih cepat lelah daripada dulu saat masih aktif mengajar. Penyebabnya tak lain adalah faktor usia sang ayah yang telah memasuki usia senja. Setelah mengunjungi sang ibu, Hamka kembali pulang ke rumahnya di Medan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1941, Hamka diundang ke Bengkulu oleh sahabatnya, Uyang Hyun, yang lebih dikenal dengan nama Haji Abdul Karim. Ia adalah seorang keturunan Tionghoa. Abdul Karim mengenal Hamka saat masih menjadi murid ayahnya. Persahabatan mereka pun masih tetap terjaga. Hingga saat itu, Abdul Karim mengundang Hamka karena Bung Karno tertarik dengan artikel-artikel yang ditulis olehnya. Saat pertama kali bertemu dengan Hamka, Bung Karno melihat terdapat sisi nasionalis yang ada di dalam diri Hamka. Rupanya, Bung Karno juga telah mengenal baik ayahnya Hamka. Bahkan, beliau telah dianggap seperti ayahnya sendiri. Dari pertemuan ini, Bung Karno lalu mengangkat Hamka sebagai saudaranya. Terima kasih Tuan Hamka. Itu saudara bagi saya. Mereka bahkan mengabadikan momen kebersamaan saat itu dengan melakukan foto bersama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Hamka pun kembali ke rumah. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1942, terjadi serah terima kekuasaan antara tentara Belanda dan tentara Jepang. Saat itu, tentara Jepang mengaku datang sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Namun, janji itu sebenarnya hanya semacam upaya untuk menenangkan masyarakat Indonesia, karena seiring kedatangan tentara Jepang, suasana justru semakin kacau. Pembantaian terhadap rakyat Indonesia mulai terjadi di berbagai tempat, termasuk pembubaran sekolah-sekolah agama dan penutupan kantor surat kabar lokal. Bahkan, para ulama juga tidak luput dari kekejaman tentara Jepang.
Hal itu membuat rakyat Indonesia menjadi marah dan kecewa karena harapan akan kemerdekaan yang ditawarkan Jepang saat awal masuk ke Indonesia ternyata hanyalah janji palsu. Rakyat Indonesia mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi karena kekuatan pasukan Jepang sangatlah besar sehingga membuat banyak pasukan Indonesia yang akhirnya gugur. Di tengah kekacauan itu, gubernur militer Jepang yang bernama Nakashima mengundang Hamka untuk berdiskusi. Pada momen ini, Hamka menyuarakan kekesalannya atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang. Dia juga menolak aturan yang memerintahkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan ke arah timur sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Jepang. Hamka dengan tegas memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan meminta agar tentara Jepang tidak mencampuri serta melarang kegiatan agama di Indonesia. Kemudian, Hamka memohon agar Nakashima membebaskan para pejuang dan ulama yang telah ditangkap oleh tentara Jepang. Kegigihan Hamka dalam memperjuangkan rakyat Indonesia dan agama Islam menarik perhatian Nakashima yang akhirnya mengabulkan permintaannya. Namun dengan syarat, para ulama dan yang lainnya harus taat dan setia pada peraturan yang ditetapkan oleh Jepang. Hamka pun setuju dengan syarat tersebut dan dari sinilah ia berhasil mempertahankan agama Islam serta melindungi rakyat Indonesia dari penjajahan Jepang. Setelah berhasil bernegosiasi dengan pemimpin militer Jepang, Hamka bersama dua ulama lainnya, Tengku Jatisan dan Syekh Abdullah Afifuddin, lalu menghadiri konferensi ulama di Singapura yang diadakan oleh Jepang. Mereka mengikrarkan diri kepada Jepang dan menyampaikan terima kasih karena telah melepaskan kaum muslimin di Asia Timur Raya dari penjajahan. Keberhasilan Hamka dalam memperjuangkan agama Islam dari penjajah rupanya menimbulkan fitnah dari sebagian rakyat Indonesia yang menganggapnya sebagai pengkhianat dan penjilat Jepang. Fitnah tersebut berdampak pada keluarganya, di mana kedua anaknya terlibat dalam perkelahian karena dianggap sebagai anak pengkhianat oleh teman-teman mereka. Beruntung, Siti berhasil menenangkan emosi kedua anaknya sambil menjelaskan bahwa perjuangan ayah mereka dilakukan demi menjaga perdamaian dengan tentara Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun begitu, pasukan sekutu belum datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga di Indonesia tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, seluruh pasukan tentara Jepang mulai pergi meninggalkan Indonesia, termasuk Nakashima. Suatu hari, saat Nakashima hendak pergi meninggalkan Indonesia, ia memberikan mobilnya kepada Hamka sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah banyak membantunya selama di Indonesia. Namun, Hamka menolak pemberian tersebut karena ia memiliki prinsip bahwa semua yang telah dilakukannya itu semata-mata bertujuan untuk membela agama Islam dan melindungi rakyat Indonesia. Tak berselang lama, Hamka pun berlalu pergi seraya mengucapkan selamat tinggal kepada Nakashima. Kedekatan Hamka dengan tentara Jepang pada masa itu rupanya menimbulkan fitnah di antara masyarakat Indonesia. Hamka dituding telah menerima pemberian dari tentara Jepang dan menukarnya dengan menjual gadis-gadis ke tentara Jepang. Akibatnya, Hamka kehilangan kepercayaan sebagai pemimpin Perserikatan Muhammadiyah di Kota Medan. Hamka lalu diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun sempat terjadi perdebatan di antara pengurus Perserikatan Muhammadiyah, orang-orang yang telah memfitnah Hamka menutup mata terhadap perjuangan yang telah Hamka lakukan selama ini dalam membela Islam dan melindungi rakyat Indonesia dari jajahan Jepang. Hamka yang tidak ingin terjadi perpecahan akhirnya mengalah dan menyatakan bersedia untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua. Posisi ketua Muhammadiyah di Sumatera Timur lalu digantikan oleh Yunan Nasution. Suatu hari, Siti yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendapat teror dari seseorang yang melempari rumahnya dengan batu. Batu itu berisikan tulisan yang menyatakan bahwa Hamka adalah seorang pengkhianat. Keadaan itu membuat Hamka dan istrinya merasa terpukul dengan kenyataan yang ada. Hamka kehilangan kepercayaan di mana-mana. Bahkan tidak ada lagi yang mengajaknya menjadi imam di masjid. Kekecewaan dan kesedihan dirasakan betul oleh Hamka, merasa bersalah dan gagal menjadi contoh bagi umat Islam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia juga dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang di sekitarnya. Siti yang tahu persis perjuangan yang telah dilakukan suaminya, lalu berusaha menenangkannya. Kemudian, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan akibat dari fitnah yang telah tersebar, Siti mengajak Hamka untuk pindah ke Padang Panjang. Kesedihan Hamka tidak berhenti sampai di situ saja, karena beberapa hari setelahnya, ia menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Hamka lalu pulang ke rumah ayahnya untuk mensolatkan dan memakamkannya. 2 hari kemudian, Hamka dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Padang Panjang.
Di tempat inilah Hamka memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya. Di Padang Panjang, Hamka memiliki seorang sahabat bernama Amir. Meskipun fitnah terhadap Hamka telah tersebar hingga tempat itu, akan tetapi Amir mengatakan bahwa warga sekitar masih percaya pada Hamka dan masih bersedia mengundangnya untuk berdakwah serta menjadi imam di masjid setempat. Mendengar kabar itu, Hamka merasa lega karena ternyata masih ada tempat yang mau menerima dirinya untuk berdakwah. Ditambah lagi, hari itu Hamka mendapat berita tentang Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun dijajah oleh bangsa lain, warga Indonesia akhirnya merasakan kemerdekaannya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia, Suatu hari, usai mengisi pengajian di masjid, Amir tiba-tiba memberikan sejumlah uang dari para jamaah sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena Hamka telah mengisi pengajian di tempat itu. Namun, Hamka menolak pemberian dari Amir dan menegaskan bahwa dakwahnya tidak diperjualbelikan. Hamka sendiri sudah merasa sangat bersyukur karena warga sekitar masih memberinya kesempatan untuk berdakwah. Amir terdiam sejenak setelah mendengar penjelasan Hamka. Namun kemudian ia mendesak agar Hamka menerima uang tersebut karena bagaimanapun juga Hamka masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Pada akhirnya Hamka mau menerima uang tersebut dengan cara menukarnya dengan buku-buku hasil karyanya. Hamka pun kemudian pulang ke rumah. Di sisi lain, Siti menjual perhiasan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena mereka sudah tidak lagi memiliki tabungan. Setelah menjual perhiasannya, Siti menunggu suaminya pulang hingga tertidur di kursi. Setibanya di rumah, Hamka melihat istrinya yang sedang tertidur. Dengan lembut, ia lalu membangunkan istrinya. Hamka kemudian memberikan uang hasil penjualan buku-buku tulisannya kepada Siti dan menjelaskan asal-usul uang tersebut. Momen ini menggambarkan betapa tulusnya cinta Siti terhadap suaminya. Baginya, Hamka merupakan sosok suami yang luar biasa. Ia merasa sangat bersyukur bisa memiliki suami seperti Hamka. Siti juga berjanji akan selalu setia berada di samping Hamka dan mendukungnya melewati segala cobaan. Belum lama, rakyat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa pasukan Belanda dan sekutu kembali datang ke Indonesia. Bahkan, mereka telah memasuki wilayah Medan dan sebentar lagi akan masuk ke ranah Minang. Mendengar hal itu, Hamka kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar dan mengajak semua orang untuk bersatu melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan film pun selesai. Itulah runtutan alur cerita dari film Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.